wassalatu wassalamu ala alihi wasallam ajma'in. Rabbi sholli alaihi wa sallam. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita dapat berkumpul di kelas taklim kali. Salawat salam kepada kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yang mulia. Amin. Yang saya hormati Ketua Umum dan selaku pembimbing Bahasa Indonesia dan saya sayangi teman-teman yang saya hadir pada hari ini. Sebelum kita mulai acaranya, maka biasanya kita belajar bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman, maka percaya diri, kalian pasti pernah membaca kata yang mengatakan tak pernah mengatakan saya. Jadi alangkah baiknya kalau kita berkenalan terlebih dahulu. Saya Farida Satu moderator dari Alhamdulillah sebagai baca dan penyajian sebagai penyajian, Amar Aisyah sebagai pembaca kesimpulan, Eki Samuel Samuel dan pada hari ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok yang berjudul sosial media dan berbagai tentang sosial media akan disampaikan oleh hadiah ini. Kemudian sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada moderator karena sudah memberikan waktu untuk saya. Isu pada umumnya sosial media digunakan oleh remaja untuk membicarakan tentang kehidupan mereka, juga berbicara tentang apa yang mereka lakukan sehari-hari. Bahkan mereka menunjukkan eksistensi diri lewat jejaring sosial untuk mengatakan di mana mereka pergi atau tempat yang mereka suka untuk didatangi. Namun tidak semua remaja seperti itu, karena banyak remaja yang menggunakan jejaring sosial untuk mengkritik, berdiskusi, atau untuk menemukan suatu peluang bisnis baru. Remaja saat ini tumbuh di zaman internet. Tetapi apakah hal ini akan berdampak ketika mereka dewasa nanti? Lewat jaringan sosial, orang dapat saling berkomunikasi walaupun jarak jauh. Mereka dapat memberikan data privasi mereka, nomor telepon, alamat, bahkan data keluarga, serta hal lain yang seharusnya tidak diekspos. Siapapun langsung dapat berkenalan meskipun tanpa mengetahui latar belakangnya. Pengertian sosial media, sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan dipesan dalam sebuah jejaring dan komunikasi sosial. Media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dampak positif sosial media memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Dampak negatif sosial media menjadikan orang-orang yang sudah dapat interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. Oke, itu penjelasan dari teman kita Ayu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Kalikum kepada Allah. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Argumen setuju karena sosial media memudahkan kita untuk menceritakan tentang keseharian kita sebagai sarana berkomunikasi walaupun jarak jauh, untuk mencari suatu peluang lapangan pekerjaan secara online ataupun bisnis baru secara online, dan juga untuk belajar sebuah aplikasi secara online. Argumen tidak setuju, sebagai remaja ya juga menyalahgunakan sosial media dengan cara memberikan data privasi mereka berupa nomor telepon, alamat, bahkan data keluarga serta hal lain yang seharusnya tidak diekspos
siapapun dapat mengenalnya meskipun tanpa mengetahui latar belakang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amar Aiza kepada Mas yang Kesimpulan. Sebagai masyarakat yang menggunakan sosial media, berbijaklah dalam menggunakan sosial media, terutama dalam data pribadi. Selain itu, sosial media sebagai sarana berkomunikasi walaupun jarak jauh dan untuk membuka bisnis atau lapangan pekerjaan. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok mengenai sosial media. Saya harap kalian mengerti tentang pembahasan yang dibawakan oleh kelompok kami. Namun bila ada yang kurang paham, maka saya akan persilakan kalian untuk bertanya. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin bertanya? Wadah. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia dari kelompok 2 akan bertanya. Apa kekurangan dari medsos? Dari kelompok 2, seperti yang kalian ketahui bahwa tidak jarang terjadi pembulian di internet. Pasal berapa yang menyatakan saksi bagi bullying yang terjadi di internet? Bagaimana peran media sosial dalam kegiatan Ayat 2 UU ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kekesuan dan permusuhan individu atau kelompok tertentu berdasarkan ras, suku, agama, antar golongan atau sara, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda sebanyak 1 miliar rupiah. Masih banyak bullying di sosial media, tidak di penjara. Menyampaikan informasi tersebut kepada pihak kepolisian. Berani. bukankah itu suatu tindakan yang merugikan? Karena pihak sendiri tidak berani, kemungkinan akan diajak oleh yang lebih. Justru tindakan lagi karena mengancam, membuli itu kan bakal mendapat hukuman yang lebih berat. Kami hanya bisa memberikan jawaban itu bila kurang jelas atau tidak setuju dengan keputusan kelompok kami, maka nanti kalian bisa maju ke depan dengan membawakan bukti. Saya akan membacakan menjawab pertanyaan dulu. Bagaimana peran media sosial kepada penjualan online? Mengurangi kepercayaan pembeli, banyak persaingan. Berikan barang kepada media sosial lain. Kepada Fajar Samboy. Menjawab pertanyaan dari Elisa, apa kekurangan dari medsos? Bagian awalnya juga menggunakan sosial media dengan cara memberikan data privasi mereka, bukan memperlukan alamat, bahkan data keluarganya serta hal lain yang seharusnya tidak diekspos. Boleh dibaca ulang suaranya buka Sebagian remaja juga menyalahgunakan sosial media dengan cara memberikan data privasi mereka berupa nomor telepon, alamat, bahkan data keluarga serta hal lain yang seharusnya tidak diekspos. itu bukan suatu kekurangan namun suatu keterlaluan karena memberikan data pribadi ke orang lain. Nomor pokok.